pemerintah Indonesia, ya khususnya OJK, ini wajib bertanggung jawab atas hutang-hutang masyarakat Indonesia kepada pinjol. Ya jadi yang tanggung jawab OJK, gitu ya. Misal contoh eh, pinjol ini bangkrut, misalkan isi cash bangkrut, gitu ya. Nah, lalu pemerintah ini harusnya menghapus semua ya hutang-hutang pinjol masyarakat Indonesia di isi cash itu. Ya bahkan kalau pinjol ini belum bangkrut ya dan nasabah ini sudah gagal bayar 3 bulan, itu wajib dihapus pakai asuransi kayak pakai ya apapun, pokoknya pemerintah yang tanggung jawab. Ya, kenapa seperti itu kok? Ya lagi-lagi nyalain pemerintah, ya kan? Sungai bersih, ya kan? Masyarakatnya buang sampah di situ nyalain pemerintah. Bukan seperti itu beda konteks. Ya di sini kita tidak ya memiliki mental menyalahkan pemerintah. Ya, tapi ada alasan kuat di balik itu. Kenapa OJK atau pemerintah Indonesia ini wajib bertanggung jawab atas semua hutang-hutang pinjol masyarakat Indonesia. Yang pertama karena ya OJK lah yang mengizinkan pinjol-pinjol ini beredar di Indonesia. Ya kan? Lalu OJK juga yang mengizinkan iklan-iklan pinjol ini beredar di Indonesia. Ya, butuh uang, iklan pinjol ya, butuh uang, ya pinjam aja ke kami, ya kan? Kami sudah berizin loh, berizin OJK dan apa itu Bapeti atau kalau nggak salah ya, sudah diizinkan oleh pemerintah loh kita ini, ya kan? Berarti di situ ada tanggung jawab atau campur tangan pemerintah. Ketika nanti terjadi apa-apa, itu pemerintah yang wajib ya bertanggung jawab. Oke, beda dengan hutang ke tetangga. Ya, tetangga Anda tidak minta izin ke pemerintah untuk mengutangi Anda, ya kan? Lalu Anda juga ya secara sadar ingin pinjam ke situ, tidak ada iklannya, gitu ya. Butuh kebutuhan sehari-hari, pinjam aja nih ke pinjol kami, ya kan? Data-data Anda jelek, ya kan? Pinjam aja nih ke pinjol kami, kami tidak BI checking, kami tidak sidik OJK. Ya, kalau hutang ke tetangga, ya kan itu atas kesadaran Anda sendiri dan kemauan dari tetangga tersebut. Ya, akhirnya bagaimana ya? Kita sudah tahu kalau hutang tidak dibayar ke tetangga pasti berantem, gitu ya. Nah, beda dengan pinjol, ya kan? Anda itu sebenarnya tidak berantem dengan siapa-siapa ketika Anda gagal bayar di pinjol. Kenapa? Ya karena ada pemerintah di situ, guys. Ya, dan ini ya saya mau beri satu insight kepada Anda ya, bahwa banyak terjadi gagal bayar tapi OJK seakan diam saja, gitu, diem aja gitu kan, acuh tak acuh gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena level mereka itu beda, guys. Ya, levelnya para staf-staf OJK, kepala OJK, ya kan, itu beda menanggapi gagal bayar. Ya, mereka sudah tahu bahwa yang namanya gagal bayar itu lumrah, ya kan. Hanya saja masyarakat kaget dengan yang namanya gagal bayar. Ya, dulu yang namanya gagal bayar itu pengusaha, ya, kontraktor gagal bayarnya 1 miliar atau 500 juta gitu ya. Biasa-biasa saja, ya karena ya literasi keuangan mereka ya para pengusaha kontraktor ini sudah bagus gitu ya. Gagal bayar ya tidak dipenjara gitu kan, disita, ya kan, disita agunannya, jaminannya gitu. Nah, ketika pinjol ya kan menyasar rakyat menengah ke bawah yang belum mengerti hal itu ya. Nah, para DC-DC-nya inilah ya kan yang memanfaatkan hal tersebut. Nah, ini ya kata DC-nya nih ya, masyarakat menengah ke bawah tidak mengerti bahwa hutang dipinjol itu tidak bisa dipenjara, ya kan? Tapi karena dia tidak mengerti, mari kita takut-takuti pakai itu. Gitu, guys. Sekarang kita berbicara Pak Prabowo atau pemerintah kita gitu ya. Pak Prabowo ada kebijakan menghapus hutang para nasabahnya yang gagal bayar di bank-bank, ya kan, dihapusin hutangnya gitu kan, biar pada kredit lagi gitu kan, biar pada ya industri finansial ini tidak lesu gitu ya. Yang artinya apa? Hutang di bank ya itu bisa dihapuskan, ya sangat bisa dihapuskan sekali dan sudah dihapus lagi ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa hutang-hutang pinjol Anda juga nanti akan dihapuskan, pasti.
Ya, bahasanya begini, ya kan? Koruptor saja ya yang sekarang ini ya kan akan ada Tom Lembong sama Hasto gitu ya. Mereka itu dianabolis dan mendapatkan remisi atau mendapatkan pengampunan gitu ya. Saya tidak mau tahu ya. Oh kalau Tom Lembong begini atau begini, udah pokoknya orang yang bermasalah ya kan karena uang ya itu mendapatkan remisi. Ya, permasalahannya itu bukan perdata lagi tapi pidana. Oke, kalau kita hutang ke pinjol itu hanya perdata. Ya, perbandingannya seperti ini. Yang bermasalah dengan uang tindak pidana saja diampuni oleh negara, ya kan? Masa yang hanya perdata 2 juta, 20 juta, 60 juta, 100 juta, ya itu pemerintah tidak mengampuni, pastinya mengampuni. Ya, hanya saja, ya kan? Tidak etis bilang gitu, bilang kayak saya nih. Ya, bilang kayak saya nih, pasti diampuni oleh pemerintah gitu kan, hutang pinjol, hutang bank, ya kan. Nggak etis guys bilang seperti itu, ya kan. Kenapa nggak etis? Karena ya nanti pada bangkrut, ya. Perusahaan-perusahaan finance pada bangkrut kalau mereka nggak kalau nasabah masyarakat Indonesia ini nggak punya rasa takut ya terhadap pinjol, terhadap leasing gitu kan. Ya, satu-satunya yang membuat nasabah ini masih membayar di bank di leasing itu karena jaminan, guys. Ya, bukan karena mereka takut sebenarnya. Takut sama debt collector nggak ada, guys. Yang takut sama debt collector itu. Ya, nggak ada sebenarnya yang takut dengan debt collector. Mereka itu kalau orang yang pinjam ke bank dan leasing, ya pertaruhannya itu ya rumahnya. Gitu, rumahnya ini bisa disita. Itu kan bisa dilelang gitu, makanya mereka tetap bayar gitu kan. Nah, ada berita pinjol ini ya kan gagal bayarnya meningkat, trennya meningkat gitu. Ya iya, orang nggak ada jaminannya ya kan, apanya mau disita, orang pada berani gitu loh ya. Jadi kalau kita berbicara ya kan, para koruptor ini yang dulunya itu disumpah ya kan, disumpah menggunakan ya kitab sucinya mereka mungkin ya. Kalau saya belum jadi pejabat ya guys, saya belum tahu gitu kan ya. Kalau misalkan pejabat yang Kristen, Buddha mungkin itu disumpahnya pakai kitab sucinya mereka atau bagaimana gitu kan, saya kurang tahu. Tapi kalau Islam ya kan kita tahu itu kan di atasnya ada Al-Qur'annya guys, di atas kepala mereka itu ya kan. Saya bersumpah tidak ya korupsi dan lain-lain mungkin gitu ya, itu ya sudah disumpah loh, tapi tetap dikorupsi. Oke, dan yang lebih enaknya lagi diampuni ya kan, padahal sudah merugikan negara. Nah kita ya kan yang nggak ada sumpahnya ya kan, ya kita ini hanya foto KTP seperti ini ya, melet-melet ayo gini ya cair ya kan, ayo gini lagi ya kan, itu cair 500.000 ya kan, sudah seperti anjing ya kan. Ya saya bukan ngomong kasar ya, tapi memang sudah seperti anjing yang harus dapat 500.000 ya, lalu kita ini dianggap penjahat gitu. Oh, tidak ada tindakan kejahatan di situ guys ya. Yang namanya gagal bayar itu pure ya, itu resiko bisnis dan masalah ekonomi. Penerima dananya masyarakat, sudah tidak ada ya penjahat ini penjahat itu, wong koruptornya saja yang benar-benar jahat aja diampuni, apalagi yang hanya kita ya kan, yang hanya sebatas tidak mampu gitu kan. Sudahlah, santai saja gitu. Oke, nah tadi saya bilang bahwa ya pemerintah kita harus tanggung jawab terhadap hutang-hutang kita gitu ya. Dan sebenarnya guys ya, pemerintah kita itu memang bertanggung jawab guys atas utang-utang kita, di mana tertulis di sini salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia OJK ini. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nih guys, di nomor 7 fasilitas mitigasi risiko bagi pengguna. Nomor 1, kegiatan memfasilitasi mitigasi risiko bagi pengguna paling sedikit A. Melakukan analisis risiko pendanaan yang diajukan oleh penerima dana. Jadi biar tidak beresiko, maka pinjol ini wajib menganalisa risiko pendanaan yang diajukan oleh penerima dana atau calon nasabahnya. Ya, apakah ya orang ini bekerja atau tidak dan lain-lain gitu. Yang B, melakukan verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen. KTP kita harus asli. Jadi bohong kalau kita itu melakukan
melakukan penipuan KTP, ya data-data palsu, tidak bisa guys, karena ya data-data kita itu sudah diverifikasi, ya kan? Yang KTP-nya asli saja belum tentu di ACC, apalagi yang palsu, kan gitu. Jadi jangan pernah ladeni DC. Oke, nomor C, nomor C ya. Melakukan penagihan atas pendanaan yang disalurkan secara optimal. Nah, biar minim resiko, maka pinjol ini wajib menagih. Gitu, oke. Yang D, memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan, dan E, memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan jika ada objek jaminannya. Nah, pinjol ada objek jaminannya? Tidak ada guys, ya tidak ada sama sekali. Maka dari itu kita langsung ke bagian yang ini. Nah, pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, ya huruf D, yang ini nih, ya. Yang huruf D ini memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan, ya. Itu adalah dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Lanjut ke nomor 7, dalam melakukan pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ya kan pinjol kan tidak ada jaminannya tuh. Ya kan, ya sudah, kalau tidak ada jaminannya berarti nanti pakainya itu asuransi guys, ya asuransi sehingga bisa dilunasi utang-utang kita, ya. Nah, ini statement ini banyak yang nggak suka guys, ya. Bahkan sama orang yang galbay pun nggak suka guys, ya. Saya bilang begini, ya. Saya bilang pinjol itu bisa dilunasi pakai asuransi, ya. Itu ya orang yang galbaynya pun nggak mau denger itu guys. Coba bayangin, ya. Tapi pengen pinjol ini dimusnahkan. Ya kan? Saya pengen pinjol dimusnahkan, tapi ketika saya bilang ya bahwa utang-utang galbay itu bisa dilunasi oleh asuransi, sudah kata OJK-nya nggak terima, ya. Saya heran sama orang Indonesia, makanya guys nggak pinter-pinter kalau dengerin ya, mohon maaf ya, kreator-kreator yang hanya sekedar ya menganalisa sendiri, tidak menggunakan aturan-aturan OJK, ya. Mereka ya para galbayers ini tersesat guys, ya. Mereka hanya mendengarkan kreator-kreator yang tidak up to date dengan peraturan-peraturan OJK. Ya kan? Kreator-kreator galbay ini hanya menafsirkan sendiri. Ya nggak mungkin lah hutang galbay kok dilunasin. Loh, buktinya Pak Prabowo melunasi hutang-hutang orang yang ada di bank-bank tersebut, bahkan yang sudah galbay lama. Kok bisa seperti itu? Kenapa di pinjol nggak bisa? Nah, itu konten kreator yang sesat, ya, lalu menyesatkan orang lain juga, sehingga yang galbaynya pun nggak percaya, nggak mau percaya kalau hutang itu bisa dilunasi pakai asuransi. Banyak loh orang yang galbay ya takut diteror, ya kan, takut dengan intimidasi DC, tapi marah kalau saya bilang hutang itu Anda itu ya sudah dilunasi pakai asuransi, nggak mau dia. Bingung saya juga. Ya, makanya ya selektiflah dalam memilih kreator-kreator galbay. Ya, bahkan bukan hanya kreator galbay saja guys, ya. Di YouTube itu banyak kreator yang bagus ya mengajarkan Anda tentang keuangan, kaya raya bahkan gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.